Alhamdulillahilladzi iyyahu na'bud wa lahu nusalli wa nasjud wa ilayhi nas'a wa nahfad narju rahmatahu wa nakhsha 'adzabahu inna 'adzabahu jidda bil kufar mulhaq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi say'a inna wa'dahu haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang agung. Hari yang oleh sejarah Islam disebut sebagai Aidul Kabir, yaitu hari raya besar. Bahkan lebih besar daripada hari raya Aidul Fitri. Hari ini jutaan kaum muslimin berkumpul di padang Arafah. Hari ini dipenuhi dengan gema-gema takbir. Hari-hari ketika puasa Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. Hari-hari ketika setiap tetes darah hewan kurban bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah takbir yang kita lantunkan benar-benar menggetarkan dan mengguncang hati kita, ataukah hanya berhenti di lisan kita? Jangan sampai takbir hanya seperti bernyanyi dengan iringan suara atau musik. Jangan sampai penyembelihan hewan kurban hanya berubah menjadi pesta daging dan rutinitas tahunan tanpa ruh pengorbanan. Karena sesungguhnya ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Korban adalah semua jerih payah, tetesan keringat, darah, air mata, dan pengorbanan harta demi menegakkan agama Allah. Jamaah rahimakumullah. Ketika bicara tentang korban, kita selalu ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun khutbah ini mengajak kita semuanya untuk melihat yang lebih luas. Bagaimana para nabi dan orang-orang soleh yang dimuliakan Allah melakukan pengorbanan. Yang pertama, mari kita lihat kisah Habil dan Qabil putra Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan korban untuk menentukan pasangan hidup mereka, Habil mempersembahkan harta terbaiknya kepada Allah, sedangkan Qabil karena tidak menyukai keputusan ayahnya yaitu Adam alaihissalam, ia memilih persembahan seadanya, yaitu hasil bumi yang buruk, yang bahkan dirinya sendiri tidak menyukainya. Akhirnya pengorbanan Habil lah yang diterima Allah, tapi pengorbanan Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qaraba qurbanan fataqabbal min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterimalah salah satu dari mereka, yaitu Habil, dan tidak diterimalah korban yang lain, yaitu Qabil. Disinilah letak perbedaannya. Orang beriman memberikan yang terbaik untuk Allah, sedangkan orang yang lemah imannya selalu mencari sisa-sisa untuk Allah. Hari ini banyak manusia juga seperti itu. Urusan dunia yang terbaik yang diberikan, waktu yang terbaik, tenaga terbaik, pakaian terbaik, kendaraan terbaik. Tapi untuk urusan Allah, urusan kebaikan, sholat dikerjakan ketika sempat, sedekah diberikan dari harta sisa, ibadah dilakukan sekedarnya. Padahal Allah tidak pernah menerima pengorbanan yang lahir dari hati yang tidak tulus. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mari kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah 900 tahun lebih menghadapi hinaan dan penolakan.
Allah menggambarkan bagaimana kaumnya menutup telinga dan menyombongkan diri, yang dijelaskan dalam surat Nuh ayat 5 sampai 6, yang artinya Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat." Namun sidang jamaah salat Id yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah, karena orang yang berjuang di jalan Allah memahami bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cepat. Hari ini sedikit diuji kesulitan ekonomi, banyak orang mengeluh. Sedikit dihina manusia, kita menjadi marah. Sedikit gagal, kita putus asa. Padahal Nabi mempertahankan iman dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau harus merelakan masa mudanya dengan dibuang di sumur, dengan dijual sebagai budak, dan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan difitnah berbuat asusila. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Qur'an doa beliau dalam surat Yusuf ayat 33. Beliau berkata dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi." Wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini banyak kita lihat manusia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang dan pendapatan, takut kehilangan popularitas, tapi sedikit sekali yang takut kehilangan iman. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa mempertahankan kehormatan di sisi Allah jauh lebih mulia dan lebih penting daripada kenikmatan dunia. Dan karena pengorbanan itulah maka Allah mengangkat derajatnya menjadi penyelamat di negeri Mesir, diangkat menjadi menteri keuangan atau bendaharan umum negara. Sidang salat jamaah Idul Adha dimuliakan Allah. Kemudian kisah lain yang bisa kita baca itu kisah ibu dan Nabi Musa alaihissalam. Betapa hancur hati ibu Musa ketika harus melepaskan bayi kecilnya di Sungai Nil demi menyelamatkan akidah dan nyawanya dari kekejaman Fir'aun laknatullah. Dijelaskan dalam surat Thaha ayat 38 sampai 39. Ketika ibunya Musa menghanyutkan putranya, yang artinya, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau mengkhawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia di sungai." Betapa berat pengorbanan ini, tetapi karena ketukahannya Allah mempertemukan kembali ibu Nabi Musa dengan putranya dalam keadaan penuh kasih sayang. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Beliau berdakwah sekitar 23 tahun dengan pengorbanan yang sangat dahsyat. Dilempari batu di saat di Taif, dicekik oleh salah satu kaum musyrik yaitu Ibnu Mu'id. Pernah beliau dihina oleh para pamannya, diantaranya Abu Lahab serta Abu Jahal. Pernah juga beliau diusir dari tanah kelahirannya. Bahkan para sahabat pun juga banyak melakukan pengorbanan. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir. Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan saat beliau berhijrah, meninggalkan hartanya di Mekah ketika beliau pergi ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan saat perang Tabuk, dan kaum Ansor berbagi rumah dan makanan kepada kaum Muhajirin yang baru saja dikenalnya. Sampai Allah memuji Rasulullah SAW, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," dan sungguhnya engkau benar-benar punya budi pekerti yang agung. Jamaah dimuliakan Allah, hari ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Jangan-jangan kita terlampau cinta dunia. Untuk dunia kita rela bergadang, rela kerja keras,
rela menabung bertahun-tahun, bahkan rela meninggalkan keluarga. Tapi untuk agama dan kebaikan, kadang kita sholat terasa berat, sedekah terasa sayang, bahkan dakwah merasa lelah. Padahal dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk rela berkorban demi izul Islam wal muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama salat Idul Adha mulia Allah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan dengarkan doa kita bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi jalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sungguhnya Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Berilah kami rezeki, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penerima rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum zalim dan kafir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang selalu mendirikan salat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu seorang putra-putra yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Rabbi ij'al hadzal balatan aminan waj'alna wa baniya wa bunayya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini Indonesia negeri yang aman, dan jauhkanlah kami beserta anak cucu kami dari para penyembah berhala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan orang mukmin muslimin dan muslimat pada hari yaumul hisab. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab siksa neraka. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru 'azim yadhkurkum waskuru 'ala ni'matikum baladzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.